kayak Anda sweet-sweetin cewek. Cuma kalau lagi Modus-modus. cewek lagi lewat depan gang, Sweet-sweet. biasanya disisi. Termasuk juga Assalamualaikum. Boleh, dengan ya. bukan boleh, nggak boleh. Lah, itu justru lebih parah menggunakan Assalamualaikum untuk modusin gitu, untuk gangguin yang lagi jalan. Assalamualaikum, kok gak bilang Assalamualaikum sih, kok gak dijawab sih, itu ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini sambil minum kita. Nggak ada ternyata. Nah, kali ini kita kembali di Cahaya untuk Indonesia. Kita akan bahas satu tema yang menarik, tapi berangkat dari Q&A. Nah, kita akan baca-bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kita, baik di Instagram kita, Twitter kita, atau Facebook kita. Karena itu teman-teman follow akun-akun media sosial kita dan subscribe channel YouTube kita. Di kolom komentar YouTube bisa ngasih pertanyaan, di media sosial juga bisa ngasih pertanyaan melalui mention ataupun kirim pesan ke kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan dikumpulkan dalam satu tema dan akan kita bahas di sini. Dan ternyata pertanyaan terbanyak itu seputar nafsu. Nah, seputar hawa nafsu. Kayaknya Anda akan banyak hawa nafsu. Waalaikumsalam. Kita ngomong, ini mau ngapain? Nggak usah repot-repot kalau Habib udah ngebahas seputar hawa nafsu, biar saya bantuin usaha Habib. Saya juga pengen belajar. Mau bacain? Iya, saya juga belajar mau. Nanti kalau urusan hawa nafsu datang ya. Iya. Kita baru aja ngomongin hawa nafsu, nenek moyangnya datang. Soalnya Bib, entah kenapa hawa-hawa nafsu itu lagi berada memang di sekitar saya Bib, yang godaan terbesar Bib. Makanya saya merasa terpanggil dengan adanya hal itu Bib. Pengen bahas ya? Pengen bahas. Sebelum bahas, minum dulu. Pakai di sinetron drama kolosal Bib. Iya. Pakai kendi begini. Oh gimmick ya. Angin doang gitu, nggak isinya. Bib, entah kenapa. Tadi sebelum saya tungguin dulu. Bukan sebelum kita bahas hawa nafsu. Ente ada hawa nafsu nggak? Wah, sangat besar Bib. Tapi masih saya ditahan-tahan karena saya sedang berhadapan dengan Habib, maka iman saya masih tetap terjaga. Masih, alhamdulillah. Nah, makanya kita bahas deh. Iya. Cara menanggulanginya ya. Gimana? Dan saya mau bantu Habib. Bantu bacain. Untuk membaca pertanyaan. Baru sekarang saya lihat penampilan nanti kayak gini. Alhamdulillah, sejak bertemu dengan Habib, saya menjadi cerminan Bib, bahwa saya harus seperti ini kali mungkin. Saya aja pakai celana, pakai sarung kok. Saya aja pakai celana. Mungkin karena saya datang duluan kali ya, jadi pakai sarung. Jadi lebih prepare, nggak mau ngapain. Apa hubungannya? Yaudah baca, kita baca. Ya, untuk pertama dari yang nanya dari sahabat Cahaya nih, dari Mas Aziz. Mas Aziz. Mas Aziz. Masyarakat ambil zakat infak sedekah. Mungkin kali. Mas Aziz, masyarakat ambil zakat infak sedekah. Berarti dia menanamkan kebaikan dengan cara bersedekah. Bagus. Ini Mas Aziz nih sebenarnya. Mas Aziz ya. Arti kata dari Mas Aziz begitu. Kita lihat tapi pertanyaannya Mas Aziz nih gimana. Oke, siap. Saya bacain ya untuk pertanyaan dari Mas Aziz. Habib, saya ini jomblo. Kalau saya mau modusin beberapa perempuan untuk dijadikan pasangan boleh nggak? Nah, ini tuh. Ente jomblo juga kan? Sama, tulen. Nah, jadi gini, soal jomblo ya. Iya. Jadi jomblo itu diperkenankan untuk mendekati siapa saja yang dia suka. Oke. Untuk tujuan yang baik. Untuk tujuan baik itu artinya untuk tujuan pernikahan. Jadi pertama tujuannya harus pernikahan. Kemudian cara mendekatinya juga dengan cara-cara yang baik. Jangan mendekati berduaan. Jadi tujuannya harus baik, kemudian mendekatinya dengan cara-cara yang baik. Dan diusahakan ya kalau bisa tidak lama-lama. Jadi bukan dinikmati pendekatannya itu dinikmati, enggak. Pendekatan itu untuk mengenal. Jadi gak lama, ketika sudah mengenal dan gak harus sampai mengenal sepenuhnya, karena kalau mengenal sepenuhnya itu gak mungkin manusia.
Kita itu sama diri kita sendiri aja terus berkenalan, apalagi sama orang lain. Nah, sampai mengenal seperlunya soal agamanya gimana, akhlaknya gimana, kemudian karakternya gimana. Ketika sudah cukup kita rasa baik, ya udah kita lanjut ke jenjang yang emang lebih serius. Yang lebih serius, pernikahan. Nah, jadi begitu. Sekaligus juga bisa dilanjutkan ke pertunangan misalnya kalau untuk pernikahan belum nih, belum punya duit nih. Karena di Indonesia kan pernikahan butuh duit. Iya benar. Nah, belum punya duit, ya udah tunangan dulu. Karena tunangan itu ikatan sah secara agama yang menyebabkan seorang itu dilarang tikung menikung. Kayak macamnya DP untuk hubungan itu ya? Iya, DP untuk hubungan, uang muka. Oh, uang muka. Iya, nanti kalau udah dibayar uang muka dapat cashback Anda. Nah, tapi kalau modus itu kayaknya konotasinya itu negatif. Wah, berarti seolah-olah saya itu. Negatif ya? Modal Dustin. Modal apa? Modal Dustin, iya. Modal Dustin. Jadi saya yang majuin, saya yang menyatakan sesuatu, tapi dengan cara untuk ngejilat dia. Untuk ngejilat. Iya, soalnya kan modus. Rata-rata modustin ya. Rata-rata modus itu dicapnya itu nggak baik, kenapa sih? Iya, nah jadi modus itu kalau modus dalam pengertian yang negatif, yang kita gangguin perempuan, deketin perempuan untuk hal-hal yang nggak serius, apalagi untuk hanya buat main-main, untuk have fun saja, itu yang jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran. Karena di Quran itu disebutnya la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan jangan zina sudah pasti, tapi jangan dekati. Mendekati zina itu nggak boleh. Kayak Anda sweet-sweetin cewek. Cuma kalau lagi modus-modus. Cewek lagi lewat depan gang. Termasuk juga Assalamualaikum. Boleh. Dengan bukan boleh, nggak boleh. Lah, itu justru lebih parah menggunakan Assalamualaikum untuk modusin gitu, untuk gangguin yang lagi jalan. Assalamualaikum, kok gak bilang Assalamualaikum sih, kok gak dijawab sih, itu ada tuh. Kalau ukti nggak jadi masalah? Sama aja. Dipikir kalau pakai ukti terus hilang dosanya, sama aja. Sama ya berarti. Iya, kayak inti walaupun pakai sarung nih kalau maksiat ya tetap aja dosa. Saya walaupun pakai celana kalau nggak maksiat ya nggak apa-apa. Bukan hanya dilihat dari cover ya, tapi juga dilihat dari insting dan emang hati kita ya kayak gimana. Benar. Waduh, Bib. Nah, tapi kalau dalam orang mendekati seorang wanita itu kan emang harus berdua. Kalau lebih dari itu kan kita nggak bisa ngedekatin yang namanya untuk serius, Bib. Kalau menurut saya itu gimana, Bib? Jadi iya makanya satu persatu mendekatinya. Jangan Anda mendekati langsung beberapa kemudian mana yang bagus Anda ambil. Enggak, satu persatu selesaikan. Satu selesai, cocok apa enggak, kalau enggak cocok pindah ke perempuan lain. Tapi jangan terlalu hitung-hitungan, jangan terlalu banyak. Oke. Tapi ingat, jangan cari yang sempurna. Ada satu filosof, aduh saya kok jadi ngomong filsafat sama Dustin ya. Jadi tapi ini penting, ada seorang filosof namanya Plato. Kata dia kalau mencari jodoh itu seperti mencari bunga di hutan. Jadi agak begitu ketemu dan Anda dan nggak bisa balik lagi. Jadi begitu ketemu menurut Anda bagus, ya udah ambil itu. Dan Anda sudah nikahi dia, ibarat kata perempuan itu bunga, nikahi dia. Ada orang kan nemu bagus, enggak saya jalan lagi, kayaknya di depan ada yang lebih bagus. Akhirnya sampai depan nggak ada yang lebih bagus dan dia nggak bisa kembali lagi. Berarti dan ini mungkin udah menikah dengan orang lain, mungkin udah gak menerima kita lagi. Kayak ibu-ibu yang masuk ke mall biasanya. Masuk ngelihat barang pertama bagus, kemudian dia muter-muter dan akhirnya beli barang yang pertama dia lihat. Sering terjadi begitu. Jadi jangan mencari yang perfect, jangan terlalu over dalam mencari. Jadi begitu menurut kita cocok ya udah. Yang penting setelah menikah kita belajar bersama untuk saling memperbaiki, saling menyempurnakan. Jadi begitu. Oh, jadi begitu Bib. Kalau untuk seorang jomblo mencari pasangan ya dengan cara jangan nyari yang sempurna lah. Yang penting kita saling kerjasama untuk saling menyempurnakan. Betul. Gitu. Kok saya pikiran saya jernih Bib. Kalau ada itu jernih ya. Kebetulan lagi nggak ada air nih. Enggak ada. Apalagi ada air makin jernih ya. Wah, bukan main, Bib. Sayang. Anda nyindir tim kreatif atau gimana? Kemungkinan besar, Bib. Iya, ini cuma gimmick doang, Bib, ternyata ya. Ya gak apa-apa. Kehidupan dunia itu kan memang permainan. Oh, aduh, kok bisa ya? Bisa senda gurau. Gitu? Dunia itu hanya senda gurau. Saya mau. Artinya jangan yang serius itu akhirat. Hidup sejatinya itu bukan di dunia. Hidup yang sejati itu di akhirat. Jadi siapa yang fokus hanya pada dunia, maka ya udah. Dia terjebak dalam senda gurau, dalam permainan yang nggak ada gunanya. Berarti kayak macam dunia hanya sementara,
akhirat adalah kekal selamanya. Iya. Gitu, Bib. Dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Waduh, Iya. transit inklusif. Iya. Iya. Lanjut pertanyaan kedua. Lanjut ya untuk pertanyaan kedua ya Bib nih Iya. dari sahabat Cahaya, Iya. Denny titik Saputra triple A. Triple A, apa tuh triple A? A merek buku kali. Bib, ada tidak cara deketin lawan jenis yang syar'i, Bib, biar enggak kebawa nafsu? Nah, sudah tadi itu kan, sudah kita bahas. Caranya dengan mendekati dengan tujuan baik, Iya. yaitu menikah, dan dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik artinya itu bertemu dengan dia tidak berduaan, tapi didampingi mahramnya, baik itu orang tuanya atau saudaranya, pokoknya mahramnya yang menemani dia. Kemudian omongannya juga dijaga, omongan-omongan yang orientasinya untuk menikah. Kita kan kalau mikirnya, oh ini bakal jadi istri gua, kita pasti jaga dia. Tapi kalau tujuannya bukan menjadikan istri, kita pasti akan main-main dia, bahkan ngerusak dia. Nah, jadi tujuannya positif sehingga kita ngomongnya juga ketika ngomong yang positif. Mikirnya juga harus jadinya mikir yang positif, semuanya akhirnya jadi positif karena kita ini akan jadi istri gua, akan melahirkan anak gua, akan mendidik anak gua. Kalau dia gak baik, pasti anak gua jadi gak baik. Jadi begitu. Tapi secara realita kita langsung ngelihat ke lapangan gitu. Misalnya ada sepasang dua sejoli gitu, Bib. Iya. Dia kan lagi PDKT, tapi rata-rata sampai sekarang ini saya nggak pernah ngeliat dia didampingin oleh orang tuanya kalau lagi PDKT. Kalau PDKT? Iya, itu cara gimana, Bib? Ya seharusnya didampingi oleh orang tua. Nah, jadi gue nih, ketika ketemu istri gue, ketika dulu masih calon, itu didampingi oleh kedua orang tuanya. Kayak mau ngambil rapot, Bib? Iya. Kayak mau ngambil rapot itu. Jadi agak-agak tegang gitu ya, Bib ya? Pasti tegang dong. Iya. Kita karena ada orang tuanya, terus ngomong kan juga jadi dikontrol sama kita kalau ada orang tua. Berarti menunjukkan bahwa Habib itu serius untuk ngedeketin Camer waktu itu ya? Camer apa calon istri? Castri ya? Castri, iya. Castri, Camer juga kan, kita harus deket juga sama mertua kita. Nah, untuk sogokan ke mertua ada gak waktu itu, Bib? Supaya luluh untuk ngedeketin paling standar sih martabak manis. Itu biasanya kalau buat sogokan apa? Sama sih, cuman yang ketan hitam, Bib. Isinya ketan hitam. Oh, yang isinya ketan hitam. Iya. Martabak manis yang isinya ketan hitam. Soalnya kenapa ya? Ketan hitam kan udah mengalahkan segala warna. Nah, yang si ketan hitam itu. Nah, yang martabak itu menjadi pemanis nantinya untuk keluarga-keluarga mereka yang kita jadikan harmonis gitu. Filosofi martabak manis berketan hitam. Gitu. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Lanjut, Bib ya. Kalau enggak Anda ke ketan ungu, ketan kuning, nanti ketan mana-mana. Nih, pertanyaan dari sahabat Cahaya yang ketiga ya, Bib. Dari Suryadi. Habib, saya punya beberapa teman perempuan. Mereka selalu jadi salah satu tempat saya mencari solusi. Karena biasanya mereka ngasih tahu saya perspektif baru yang nggak mengedepankan logika semata seperti teman-teman saya yang pria. Kalau seperti itu, bolehkah saya chat atau menelpon mereka dengan sering? Iya, jadi chat, menelpon atau bertemu dengan dia asalkan memang di dalam batas-batas syariat, artinya tidak berduaan, tidak untuk tujuan yang negatif dan tidak ngomongin hal-hal yang aneh-aneh, itu nggak apa-apa. Kayak teman kerja kita, teman sekolah kita, teman apapun, teman yang tujuannya untuk kebaikan dan pertemanannya berbasis hal-hal yang tidak melanggar syariat Islam, artinya Anda jangan curhat sambil pegangan tangan, jangan curhat berduaan. Kalau pegang gadget nggak apa-apa, Bib? Apa? Pegang gadget. Pegang gadget. Curhat sambil pegang gadget. Oh iya nggak apa-apa. Dan juga jangan berduaan. Memang curhat kan biasanya berdua, tapi bukan di tempat yang hanya berduaan. Jadi agar bisa, mungkin kita yakin, enggak bisa kalau berdua nggak akan ngapa-ngapa. Kita kan nggak tahu tapi. Bisa jadi digoda nafsu ini ya, hilaf dan lain sebagainya. Nah jadi boleh saja kalau tujuannya kebaikan. Ya kayak belajar bersama misalnya anak-anak kuliah atau kerja bersama kayak tim kreatif nih semua kan, ada yang cewek, ada yang cowok, kerja sama ya gak ada masalah. Atau termasuk mencari solusi kepada dia. Karena memang benar, laki-laki itu kan
satu ciptaan Allah yang dipasangkan dengan perempuan, kata Allah dalam Al-Quran. Semua hal itu berpasang-pasangan, siang malam, langit bumi, termasuk perempuan dan laki-laki. Karena itu jangan berharap sempurna mencari perempuan, karena justru yang menyempurnakan kita itu pernikahan. Dengan menikah satu laki dan satu perempuan bergabung jadi satu dan akhirnya jadi bulat tuh, jadi sempurna. Nah begitu. Kenapa? Karena perempuan itu mewakili sifat jamaliyahnya Allah. Sifat jamaliyah itu sifat-sifat yang indah, yang lembut, kayak maha pengasih, maha penyayang. Nah, laki-laki itu mewakili sifat-sifat jalaliyahnya Allah, sifat-sifat Allah yang tegas, maha tegas hukumannya, azabnya yang tegas dan lain sebagainya. Jadi keduanya itu saling menyempurnakan. Tegas terus, artinya narik terus. Kalau layangan tuh ditarik terus, dibebet. Jadi ntar jadi nyangkut dia, nyangkut. Di ulur terus, itu juga jadi gak baik juga. Jadi narik ulur harus seimbang. Nah itu perempuan laki-laki tuh saling mengimbangi satu sama lain. Nah begitu juga dalam mencari solusi. Di kantor kita nih minta perspektif cewek, di sekolah atau dimanapun minta perspektif cewek untuk kepentingan yang baik, ya gak apa-apa. Tapi dengan cara dia kan emang awal kan untuk kepentingan baik, tapi lama-lama kok gue ada rasa suka nih sama dia karena dia tegas. Nah balik lagi ke tadi, kalau ada rasa suka, wah ternyata nih perempuan pinter, baik, cerdas, cekatan, ini agamanya juga bagus, ya udah lanjut aja bisa ya? Ke pertunangan, lanjut ke pernikahan. Bisa, emang kenapa gak boleh? Kecuali perempuan itu adik Anda sendiri atau ibu Anda sendiri. Nggak bakal bisa ya? Nggak boleh. Nggak bisa lah. Atau keponakan Anda itu nggak boleh. Tapi kalau orang lain ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya untuk ngedeketin kayak gitu. Justru itu kan bagus. Nikah jalur teman curhat. Tapi Anda kalau mau curhat soal agama apa, ya nggak mesti juga saya mau curhat soal agama sama dia, enggak. Kan ada Mama Dede kalau Anda mau curhat. Cuman kan disambut atau nggak disambut, soalnya kan itu kan gambling, kita bakal dibacain atau enggak jawabannya. Terus kecuali sama orang yang tepat dan emang paling terdekat kali ya. Iya, orang yang terdekat, yang kita percaya juga. Dan ketika kita dicurhatin juga sudah sepatutnya. Ketika dicurhatin aib oleh orang lain untuk mencari solusi, kewajiban kita adalah menjaga aib itu sebagaimana Allah menjaga aibnya manusia. Nah, jangan mulut Anda kemana-mana diceritain aibnya orang, kemudian Anda cerita ke orang lain. Padahal orang itu mau nyari keamanan, nyari solusi kepada kita. Itu yang bahaya, yang bocor kayak gitu, Bib. Bocor, ya. Ban aja kalau bocor Anda bisa kecelakaan. Ya? Iya, benar. Dari Sahabat Cahaya yang keempat ya, ini personil band. Kenapa? Febri Setia band, yang ST12 sekarang jadi Setia band. ST12 jadi Setia band. Bib, supaya cewek tertarik sama kita tanpa perlu dimodusin atau digombalin, dideketin pun, ada nggak doanya? Doanya. Jadi begini.